Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Taruna Bagas Alif Pratama dari Koors TNU 13 Charlie dari Politeknik Penerbangan Makassar. Pada video pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai penerbangan dan ADS-B. Jadi apa itu penerbangan? Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Pengertian ini terdapat pada UU Nomor 1 Tahun 2019. Navigasi penerbangan. Navigasi penerbangan adalah proses mengarahkan gerak pesawat dari satu titik ke titik yang lain dengan selamat dan lancar untuk menghindari bahaya atau rintangan dalam penerbangan. Pengertian ini juga terdapat pada UU Nomor 1 Tahun 2019. Kemudian, keselamatan penerbangan. Keselamatan penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Demi keselamatan penerbangan, ada kegiatan yang dilarang karena dianggap membahayakan penerbangan seperti dilarang bermain layang-layang, dilarang menerbangkan balon udara, dilarang mengoperasikan drone atau pesawat tanpa awak, dan dilarang menyalahgunakan laser pointer. Bagi siapa yang melanggar akan mendapatkan sanksi berupa pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Sanksi ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, Pasal 421. Selanjutnya, pengertian otomasi. Otomasi adalah proses untuk mengontrol operasi dari suatu alat secara otomatis yang dapat mengganti peran manusia untuk mengamati dan mengambil keputusan, di mana sistem kontrol saat ini mulai bergeser pada otomatisasi sistem kontrol, sehingga campur tangan manusia dalam pengontrolan sangat kecil. Sistem peralatan yang dikendalikan secara otomatis sangat memudahkan apabila dibandingkan dengan sistem manual karena lebih efisien, aman, dan teliti. Otomasi dalam penerbangan sendiri yaitu sebuah sistem komputasi yang menyediakan dan mengelola data dari berbagai sumber untuk digunakan dalam kepentingan operasional navigasi penerbangan. Fungsi otomasi dalam navigasi penerbangan. Yang pertama, mempermudah kegiatan ATC dalam melakukan tugasnya. Yang kedua, ATCAS, mengkalkulasi dan memprediksi target real time. Yang ketiga, memberikan alert dan warning kepada ATC dan teknisi. Konsep ATC Automation System. ATC Automation adalah fasilitas yang digunakan oleh Air Traffic Controller dalam pemanduan lalu lintas udara dan menjaga separasi antar pesawat. Sistem tersebut berfungsi untuk mengolah data radar, mengolah data flight plan, prediksi posisi pesawat, memberikan peringatan, memberikan informasi cuaca, merekam tindakan ATC, dan koordinasi antar unit Air Traffic Service atau ATS. Berikut prinsip kerja peralatan ATCAS. Yang pertama adalah input data, kemudian berlanjut ke filter dan split, kemudian data diolah di pengolahan data, kemudian kolaborasi data, kemudian data tersebut didistribusi. Setelah didistribusi kemudian tampil pada ASD dan kemudian tampil pada ATC Operation. Lalu bagaimana sih dengan ADS-B itu? ADS-B atau Automatic Dependent Surveillance Broadcast adalah sistem yang didesain untuk menggantikan fungsi radar dalam pengelolaan ruang udara. ADS-B merupakan sistem pengamatan atau surveillance penerbangan dengan frekuensi kerja 978 MHz atau Universal Access Transmitter, yang salah satu fungsinya untuk mendeteksi posisi pesawat guna memperoleh informasi, kecepatan, arah, dan informasi lalu lintas udara lainnya dengan memanfaatkan GPS. Prinsip ADS-B sendiri yang pertama adalah automatic, yaitu tak butuh pilot mengirimkan input, tidak ada interogasi dari ground station. Yang kedua adalah dependent, data, parameter data, posisi, kecepatan, dan lain berasal dari GNSS atau GPS. Kemudian surveillance, posisi pesawat, ketinggian, kecepatan, dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada broadcast, yaitu update setiap 0,5 detik sekali ke ground station. Lalu apa perbedaan radar dan ADS-B? Radar menggunakan prinsip pusat-pusat intercept dan reply, sementara ADS-B mempunyai prinsip kerja yaitu menerima informasi posisi dari satelit GPS. Kemudian pesawat memproses beserta data surveillance dan memancarkannya ke segala arah melalui perangkat ADS-B transponder di pesawat. Kemudian bagaimana sih cara kerja dari ADS-B? ADS-B menggunakan peralatan di pesawat udara untuk mengirimkan informasi sebagai
sebagai pesawat dilengkapi transponder ADS-B. Perangkat ini yang akan menyiarkan informasi tepat setiap setengah detik. Transponder pesawat memancarkan ke segala arah mengenai informasi dari pesawat, seperti informasi dari GPS dan informasi identification pesawat TSB. Lalu data TSB selain dikirim ke ground juga dikirim ke pesawat lain dan surveillance data processing. Kemudian ground station ADS-B akan menangkap informasi dan membagi kepada pengatur lalu lintas udara. Selain ATC, pesawat lain juga dapat menerima informasi ini. Selanjutnya, surveillance data processing ADS-B. Berikut adalah asterik yang dipakai dalam ADS-B, yaitu pertama adalah asterik 021 sebagai ADS-B message, kemudian asterik 023 sebagai ground station service message. Apa itu asterik? Asterik adalah protokol aplikasi atau presentasi yang bertanggung jawab untuk definisi data dan perakitan data yang dikembangkan untuk mendukung transmisi dan pertukaran data radar. Tujuannya adalah untuk memungkinkan transfer informasi yang berarti antara dua entitas aplikasi menggunakan satu sama lain representasi yang disepakati dari data yang akan dipertukarkan. Dan yang terakhir adalah flow data ADS-B. Nah, flow data ADS-B yang pertama adalah menerima broadcast dari pesawat, kemudian lanjut receiver ADS-B data dari ground station site, kemudian lanjut ke filter dan security data ADS-B, kemudian lanjut membagi input ADS-B data ke beberapa output, kemudian lanjut ke filter IP untuk multicast ADS-B menjadi unicast per ground station, kemudian mengelola data ADS-B dan menghasilkan ADS-B track dengan simbol X. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang penerbangan dan ADS-B. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.